Meskipun diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit, kemenangan El Rayo Vallecano di jornada ke-24 La Liga musim ini membuat Barcelona kembali ke puncak klasemen sementara. Sempat memimpin klasemen La Liga di awal musim, Barcelona harus rela turun ke peringkat ketiga karena rangkaian performa yang tidak konsisten. Namun demikian, performa Real Madrid yang tidak konsisten membuat Barcelona bisa kembali ke puncak klasemen sementara La Liga musim ini. Lantas, apakah Hansi Flick akan membawa Barcelona meraih trofi La Liga musim ini? Atau justru Real Madrid yang akan kembali menjadi juara? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai nahkoda baru Barcelona, Hansi Flick membawa gaya permainan yang ia gunakan saat berhasil membawa Bayern Munchen meraih sextuple di musim 2019-2020 lalu. Gaya permainan yang diusung Hansi Flick adalah permainan dengan intensitas pressing yang tinggi, yang menuntut para pemain Barcelona untuk tampil menekan sepanjang pertandingan. Saat berhasil memenangkan pertandingan pramusim menghadapi Real Madrid, Hansi Flick menyebut permasalahan bagi Barcelona di pertandingan itu adalah tidak tampil konsisten menekan selama 90 menit penuh. Untuk menunjang gaya permainannya yang mengandalkan intensitas pressing yang tinggi, Hansi Flick memilih untuk menggunakan formasi 4-2-3-1, berbeda dengan formasi 4-3-3 yang sering digunakan oleh Xavi Hernandez. Cedera dan permasalahan pendaftaran pemain yang dialami oleh Barcelona juga membuat Flick harus beradaptasi dengan skuad yang ada. Alhasil, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk memainkan para pemain muda Barcelona yang belum mendapatkan banyak jam terbang di tim utama seperti Marc Bernal dan Marc Casado di posisi gelandang bertahan. Selain itu, Hansi Flick juga melakukan perubahan terhadap posisi Rafinha yang dimainkan sebagai second striker di belakang Robert Lewandowski. Sebagaimana diketahui, Rafinha menghabiskan sebagian besar karirnya dengan bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun penyerang sayap kiri. Perubahan formasi dan taktik yang diterapkan oleh Hansi Flick di Barcelona pun mulai terbukti membawa dampak positif bagi tim asal Katalan itu. Terutama untuk Rafinha, perubahan posisi dan gaya bermain yang diterapkan oleh Hansi Flick membuat sang pemain menjadi pilar kunci Barcelona di musim ini, sekaligus menjalani musim terbaiknya selama bermain sepak bola. Dampak positif dari penerapan strategi Hansi Flick pun terbukti dengan 7 kemenangan beruntun yang diraih oleh Barcelona di La Liga musim ini. Tidak hanya sekedar menang, Hansi Flick juga sanggup membawa Barcelona meraih kemenangan telak atas lawan-lawannya. Hanya dalam 7 pertandingan pertama La Liga musim ini, Robert Lewandowski dan kawan-kawan berhasil mencetak 22 gol ke gawang lawan-lawannya. Meskipun sempat takluk dari Osasuna, kemenangan telak atas Real Madrid dalam pertandingan El Clasico pertama di musim ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen. Dengan kemenangan itu, Barcelona berhasil unggul dengan selisih 6 poin dari sang rival abadi yang menempati peringkat kedua. Meskipun masih kokoh di puncak klasemen sementara La Liga musim ini setelah meraih kemenangan telak di Estadio Santiago Bernabeu, Barcelona mulai tampil tidak konsisten sejak jornada ke-13 La Liga musim ini. Bertandang ke San Sebastian, skuad asuhan Hansi Flick itu harus takluk melalui gol sematawayang Geraldo Becker. Tidak berhenti dari kekalahan saat menghadapi Real Sociedad, Barcelona kembali kehilangan poin saat bertemu dengan Celta Vigo di jornada berikutnya. Dalam pertandingan itu, kartu merah yang diterima oleh Marc Casado di menit ke-82 membuat Celta Vigo berhasil menyamakan kedudukan, dan pada akhirnya membuat pertandingan ini berakhir dengan sama kuat. Tren buruk Barcelona di La Liga musim ini kembali berlanjut di jornada berikutnya, setelah Blaugrana harus takluk dari Las Palmas di kandang sendiri. Sempat bangkit dengan membantai Mallorca di jornada berikutnya, penampilan Barcelona kembali tidak konsisten saat harus ditahan imbang oleh Real Betis di jornada ke-16 La Liga musim 2024-2025. Meskipun menampilkan performa yang buruk, posisi Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga musim ini tetap terjaga, karena para pesaing terdekatnya seperti Real Madrid maupun Atletico Madrid juga tampil kurang konsisten. Performa Barcelona yang kurang konsisten akhirnya benar-benar membawa mereka turun dari puncak klasemen sementara La Liga musim ini. Memasuki jornada ke-18 La Liga musim 2024-2025, Barcelona harus menjamu Atletico Madrid di Estadio Luis Olympic Companys. Sempat unggul melalui gol Pedri, Blaugrana harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan setelah Alexander Sørloth mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan.
Barcelona sempat bangkit dengan meraih kemenangan atas Real Betis di jornada berikutnya. Namun skuad asuhan Hansi Flick itu kembali harus kehilangan poin saat menghadapi Getafe di jornada ke-20 La Liga musim ini. Inkonsistensi performa yang ditampilkan oleh Barcelona di La Liga musim ini tidak terlepas dari absennya Lamine Yamal untuk memperkuat tim asal Katalan itu. Sebagaimana diketahui, kehadiran Lamine Yamal di posisi penyerang sayap kanan sangat krusial bagi permainan Barcelona secara keseluruhan. Absennya pemain yang masih berusia 17 tahun itu dikarenakan Lamine Yamal yang mengalami cedera ankle dan harus menepi dari skuad Barcelona selama beberapa pekan. Ketidakhadiran Lamine Yamal di lini serang membuat dua rekan satu timnya di lini depan yakni Robert Lewandowski dan Rafinha harus bekerja lebih keras untuk bisa diandalkan menjebol gawang lawan. Absennya Lamine Yamal dari lapangan semakin terasa berat bagi Barcelona karena pemain yang ditunjuk untuk menggantikan perannya seperti Ferran Torres tampil tidak konsisten. Walaupun sempat tampil tidak konsisten yang membuat Barcelona sempat harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga, dua pesaing terdekat Blaugrana yakni Real Madrid dan Atletico Madrid juga menampilkan performa yang tidak konsisten. Puncaknya saat Real Madrid dan Atletico Madrid saling bertemu di jornada ke-23 La Liga musim ini. Derby Madrid itu harus berakhir imbang yang membuat Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama kehilangan poin. Di pertandingan lain, Barcelona yang harus dihukum kartu merah Fermin Lopez sejak menit ke-60 berhasil menarik kemenangan telak atas Sevilla. Namun begitu, Barcelona masih harus duduk di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga musim 2024-2025 dengan koleksi 48 poin. Skuad asuhan Hansi Flick itu berjarak 1 poin dengan Atletico Madrid yang menempati peringkat kedua, dan berjarak 2 poin dengan Real Madrid yang masih berada di puncak klasemen. Namun demikian, hasil yang tidak konsisten tidak hanya ditunjukkan oleh Real Madrid dan Atletico Madrid saat saling bertemu, melainkan juga ditunjukkan oleh kedua tim di jornada-jornada berikutnya. Setelah bermain imbang saat menjamu Atletico Madrid di Estadio Santiago Bernabeu, Real Madrid kembali harus ditahan imbang saat bertemu Osasuna di jornada ke-24 La Liga musim ini. Kartu merah Jude Bellingham dan berbagai keputusan kontroversial wasit menjadi penyebab Los Blancos harus puas pulang hanya dengan 1 poin. Sama seperti rival sekotanya, Atletico Madrid juga hanya sanggup bermain imbang saat bertemu dengan Celta Vigo di jornada ke-24 La Liga musim ini. Sudah bermain dengan 10 orang sejak awal pertandingan karena kartu merah Pablo Barrios di menit ke-7. Los Rojiblancos kembali diselamatkan oleh Alexander Sørloth dan mencuri 1 poin dari kandang Celta Vigo. Hasil buruk yang dialami oleh Real Madrid dan Atletico Madrid di jornada ke-24 La Liga musim ini tidak kembali terjadi pada Barcelona. Sebagaimana diketahui, kemenangan atas Rayo Vallecano di jornada ke-24 membuat Barcelona kembali mengambil alih puncak klasemen sementara La Liga musim ini. Meskipun diwarnai dengan keputusan-keputusan kontroversial wasit, 3 poin yang diraih oleh Blaugrana membuat mereka kini unggul selisih gol dari Real Madrid yang harus turun ke peringkat kedua. Kemenangan-kemenangan telak yang diraih oleh Barcelona di awal musim membuat skuad asuhan Hansi Flick itu mencatatkan selisih gol plus 40, berbanding dengan Real Madrid yang hanya mencatatkan selisih gol plus 29. Tidak hanya bersaing dengan Real Madrid, Barcelona juga harus bersaing dengan Atletico Madrid untuk merebut trofi La Liga musim 2024-2025. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Diego Simeone itu sedang menempel ketat Barcelona dan Real Madrid dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara La Liga musim ini, dan hanya selisih 1 poin dengan kedua tim itu. Ketatnya persaingan di papan atas klasemen sementara La Liga musim ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan keluar sebagai juara La Liga musim 2024-2025? Opta analis memprediksi Real Madrid masih menjadi tim yang paling diunggulkan untuk meraih trofi La Liga musim ini, yakni dengan peluang sebesar 52%. Dalam riset yang dipublikasikan, Opta analis menyebut kehadiran Dani Ceballos di lini tengah menjadi kepingan yang dicari oleh Real Madrid di awal musim ini. Selain itu, Opta analis juga menyebut bahwa Kylian Mbappe yang sudah mulai menemukan performa terbaiknya bersama Real Madrid menjadi faktor terbesar mengapa Los Blancos sangat diunggulkan. Tepat berada di bawah Real Madrid, Opta analis memprediksi Barcelona mempunyai peluang sebesar 26,9% untuk merebut trofi La Liga musim ini. Selain karena masih harus mengandalkan pemain-pemain muda, Opta analis juga menyebut kondisi Barcelona yang masih harus bertemu dengan Real Madrid dan Atletico Madrid berpotensi menjegal klub asal Katalan itu. Sedangkan untuk Atletico Madrid, skuad asuhan Diego Simeone itu juga masih mempunyai peluang untuk mengakhiri dominasi Real Madrid dan Barcelona. Dengan solidnya lini pertahanan Atletico Madrid yang kebobolan paling sedikit gol di La Liga musim ini,
Opta analis memprediksi Los Blancos mempunyai peluang sebesar 20,8% untuk meraih trofi La Liga musim 2024-2025. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju Real Madrid lah yang akan keluar sebagai juara La Liga? Atau justru Barcelona yang akan merebut trofi La Liga musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.